Puji Tuhan juga kalau misalnya Kamis kemarin kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, biarlah hari ini sampai-sampai kita bisa terus merasakan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami mau datang padamu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu Tuhan. Sembah dan puji
meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau adalah satu-satunya Raja, satu-satunya Juru Selamat untuk dunia ini Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu lebih lagi. Yang siap untuk memuji Tuhan dengan penuh sukacita, sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Boleh sama-sama lambaikan tangannya. Saudara percaya bahwa ada gerakan roh Allah di tempat ini, amin. Amin. Yang percaya kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersuara untuk Tuhan. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Sama-sama tunjuk timurnya. Di timur, amin. Barat, barat, dan
hidup kami juga Tuhan bisa terus jadi dampak Tuhan bagi dunia ini Tuhan. Ubahkan hidup kami Tuhan seperti biji-Mu Tuhan. Sesuai dengan firman.
Dia sanggup mengubah segala keburukan kita menjadi kebaikan. Ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Kami mendengarkan firman Tuhan yang merupakan kekuatan Allah. Dan pastilah ketika kami menuruti semua firman Tuhan, kami boleh melihat perkara-perkara ajaib, pernyataan kuasa Tuhan, manifestasi dari Roh Kudus akan terjadi dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, saudaraku. Katakan dengan penuh antusias, shalom. 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 Silakan duduk, saudara. Puji Tuhan. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan Tuhan Yesus hebat. Berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Ya, biarlah Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang Yesus yang hebat itu ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang hebat, dan bisa menjadi dampak buat sekeliling kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sama-sama katakan hidup yang berdampak. Nah, oleh sebab itu judul firman Tuhan pada hari ini adalah tentang impactful life atau hidup yang berdampak. Ya. Hari ini sepi banget ya ibadahnya. Mungkin di ibadah kedua ya nanti tambah banyak ya ibadah kedua. Atau masih ada yang tidur atau yang ada masih ada yang terbang ya. Yesus naik ke surga ya. Kemarin lagi hari Kamis kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari Minggu jemaat juga pada terbang semuanya. Mungkin pada main ya. Puji Tuhan. Tapi saya percaya saudara semua yang hadir pada saat ini akan diberkati oleh Tuhan ya. Firman Tuhan akan merestorasi, membuat hidup kita lebih berarti lagi. Temanya tentang hidup yang berdampak. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu sudah berdampak belum? Bingung? Coba tanya sama sebelahnya, saya udah berdampak belum? Tanya sama sebelahnya. Pusing lihat. Ya. Nah, hari ini kita akan mendapatkan penjelasan bagaimana hidup kita berdampak buat sekeliling kita, ya. Nah, untuk berdampak kita tidak perlu menjadi berlian yang didambakan oleh setiap orang, ya. Tetapi jadilah air putih yang diperlukan oleh setiap orang. Ya, biar kita semua bisa berdampak buat sekeliling kita. Jangan kita pengen, wah kita seperti berlian berkilauan bersinar, didambakan oleh semua orang. Tetapi nggak diperlukan. Tetapi yang diperlukan itu air putih. Ya, saudara udah pada minum sekarang? Ya, supaya nggak ngantuk ya. Saudara perhatikan ke depan, jangan lihat ke bawah atau lihat ke samping. Perhatikan ke depan supaya saudara nggak ngantuk ya. Untuk berdampak kita perlu tidak perlu menjadi berlian yang didambakan setiap orang, tapi jadilah air putih yang dibutuhkan oleh setiap orang. Berdampak itu bukan dimulai nanti, tapi sekarang.
nanti ya kalau saya udah kaya, kalau saya udah sehat, saya udah jadi konglomerat, saya akan memberkati gereja ini, memberkati teman-teman saya, saudara saya. Enggak, saudara. Tetapi berdampak itu dimulainya sekarang. Sama-sama katakan berdampak dimulainya sekarang. 1, 2, 3. Berdampak dimulainya sekarang. Ya. Dan ingat ketika Yesus naik ke surga, sebetulnya Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita melalui Roh Kudus agar kita berdampak. Ya. Nah, bagaimana hidup kita berdampak? Kita belajar dari Daud. Ya, semasa hidupnya mulai berangkat dari seorang gembala domba sampai dia jadi raja. Daud hidupnya selalu berdampak untuk sekelilingnya. Daud menjadi panutan dan berkat. Jadi Daud berdampak bukan hanya ketika dia sudah berkelimpahan harta, sudah punya kedudukan, tetapi di setiap level kehidupannya Daud berdampak. Nah, apa rahasianya? Yang pertama, bagaimana hidup kita berdampak? Hidup melekat pada Tuhan. Sama-sama katakan hidup melekat kepada Tuhan. Hidup melekat pada Tuhan. Nah, ini ada ayat yang sangat luar biasa ya, yang kita perlu baca dengan excited, dengan penuh semangat, karena itu akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Mazmur 91 14 sampai 16. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Oke, sama-sama baca. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. ya, Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. coba sekali lagi ya, dengan lebih excited lagi, lebih semangat lagi, dengan suara yang lebih keras lagi. Dan ini akan terjadi dalam kehidupan kita. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk firman Tuhan ini. Seorang yang melekat kepada Tuhan, Tuhan akan berikan berkat-berkat yang berkelimpahan. Hati yang melekat, saudaraku, menggambarkan kesetiaan dan juga kasih. Ya, artinya dalam kamus Alkitab, hati melekat itu menggambarkan kesetiaan dan kasih dan ketergantungan penuh seorang kepada Tuhan. Nah, ini yang saya akan bahas. Jadi hati yang melekat itu menggambarkan kesetiaan seseorang, kasih seseorang, dan ketergantungan penuh seseorang kepada Tuhan. Sama seperti anak kecil, biasanya selalu bergantung penuh sama orang tuanya. Ya, apa yang akan dia pakai, apa yang dia akan makan, kemana dia pergi, sekolah di mana, ya, tinggal di mana. Anak kecil kan nggak mungkin, misalnya anak kecil maksud saya di bawah 5 tahun ya. Anak kecil kan nggak mungkin bilang gini, papa mama tinggal di Jakarta, Daddy tinggal di Jakarta, aku tinggal di Bogor. Anak kecil nggak mungkin gitu kan, pasti ikut sama orang tuanya, betul? Nah, Daud juga selalu bergantung penuh kepada Tuhan. Ketika ia menggembalakan domba, bahkan ketika Daud hidupnya berkelimpahan, Daud hidupnya penuh dengan kekuasaan, dia selalu dan tetap bergantung pada Tuhan. Sama-sama katakan bergantung sama Tuhan. Nah, biasanya orang kan kalau lagi di bawah, ya, bergantung sama Tuhan, karena dia ada di bawah, ya, nangkel. Tapi ketika di atas, biasanya orang nggak mau bergantung sama Tuhan, karena dia udah punya pegangan, uangnya udah banyak, depositonya udah miliaran, rumahnya ada 5, kendaraannya ada 10. Biasanya orang yang sudah mapan, sudah kaya raya, konglomerat lah saya, itu kebanyakan, ya, mereka menggantungkan harapannya pada harta yang mereka punya. Makanya ada ayat lain mengatakan orang kaya susah masuk surga, ini salah satunya. Tetapi Daud memberikan contoh pada kita bahwa
ketika dia berlimpah-limpah, ketika dia punya kekuasaan, kerajaannya semakin luas, dia terus bergantung, tetap bergantung sama Tuhan. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga kita sama seperti Daud, kita akan terus diberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita, saudara. Ya. Dan ketika hidup kita terus bergantung sama Tuhan, melekat sama Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Dia akan meluputkan kita dari semua bahaya. Kalau ada bahaya-bahaya di dalam dunia ini, ketika kita bergantung sama Tuhan, jangan takut, saudaraku. Ada COVID yang terbaru, kemudian ada sekarang politik ya begitu menakutkan kalau kita ikuti, saudaraku. Saya sedikit mengikuti karena hamba Tuhan harus tahu kemana arah politik Indonesia dibawa. Ya, politik secara dunia, secara global, ya itu sangat mengerikan. Tetapi ketika kita bergantung sama Tuhan, Tuhan akan meluputkan dari semua bahaya. Tuhan akan meluputkan dari semua sakit penyakit. Tuhan akan membentengi kita. Ketika kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan, Tuhan akan membentengi kita. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan juga akan menjawab semua doa-doa kita seperti ayat yang tadi dua kali kita baca. Dia akan menjawab doa kita. Salah satu doa kita dijawab adalah kita bergantung sama Tuhan. Makanya doa itu harus punya isinya. Isinya artinya gini, ketika kita berdoa sama Tuhan, bergantung sama Tuhan. Ketika saudara minta, Tuhan tolong sehatkan. Ketika otak saudara bilang, kamu masih punya uang untuk makan suplemen, kamu masih punya uang untuk berobat ke dokter-dokter yang canggih, itu tidak bergantung sama Tuhan, maka doanya kosong. Tetapi ketika doa kita penuh dengan harapan kepada Tuhan, maka Tuhan katakan, aku akan diluputkan, membentengi, disertai, dan dijawab oleh Tuhan. Yang terakhir, ketika kita menggantungkan harap kita sama Tuhan, bergantung penuh sama Tuhan, maka kita akan diberikan umur panjang. Ada yang mau umurnya pendek, angkat tangannya? Enggak mau, semuanya pasti umur panjang. Ya, ingin melihat semua keturunannya diberkati Tuhan, ingin melihat kemuliaan Tuhan, perkara-perkara ajaib terjadi dalam kehidupan saudara. Ya, kecuali yang putus asa, gue malah lebih baik mati aja. Tapi di sini saya harap gak ada yang putus asa ya. Kita akan diberikan umur yang panjang. Itu janji Tuhan ketika kita melekat sama Tuhan. Katakan amin. Amin. Ya, sama-sama katakan hidup melekat pada Tuhan. 1, 2, 3. Ya, itu yang pertama. Ya, agar hidup kita berdampak. Ketika kita melekat sama Tuhan, hidup kita kan tadi Tuhan katakan kita akan diluputkan, dibentengi, disertai, dijawab semua doa-doanya, diberikan umur panjang. Itu yang mengubah kehidupan kita. Sehingga ketika kita melekat sama Tuhan, maka yang terjadi adalah orang-orang bisa melihat perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Oh, orang itu disertai Tuhan. Oh, dia dibentengi, dilindungi oleh Tuhan. Loh, dia kok nggak kena krisis, dia kok nggak kena sakit penyakit, dia dilindungi oleh Tuhan. Dan itu menjadi kesaksian, saudara. Dan hidup yang seperti itu berdampak buat banyak orang. Orang bisa melihat cahaya terang di dalam kehidupan kita. Ya. Yang pertama itu, yang kedua adalah ketika hidup kita mau berdampak, saudaraku. Yang kedua, membangun hubungan dengan Tuhan lebih intim. Sama-sama katakan, membangun hubungan dengan Tuhan lebih intim. Kita kembali lihat contohnya melalui Raja Daud ya. Kita baca di dalam Mazmur 119 ayat 148. Mazmur 119 ayat 148. Sama-sama baca. Ya. Ya, 1, 2, 3. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-janji. Jadi waktu jaga malam ini kalau lihat dari sejarahnya zaman dulu, waktunya Daud itu kurang lebih jam 1, jam 2. Dia sudah bangun untuk merenungkan janji-janji Tuhan. Dan ayat ini, Mazmur 119 ini ditulis, dipercaya bahwa pada waktu itu Daud belum menjadi raja. Mazmur 119 ini, dia masih berjuang dalam penderitaan,
dalam masa-masa yang sulit, Daud masih berjuang, saudara. Makanya ayat ini ditulis. Ya, kalau lihat dari ayat-ayat pendukungnya, ayat ini ditulis ketika Daud sebelum menjadi raja. Ya. Dan justru ketika di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar, justru Daud bangun untuk doa subuh. Ya, ini sangat penting, saudara. Kalau saudara kita di sana ada doa namanya apa? Ada yang tahu nggak? Nah, tahajud. Saya suka dengerin mereka. Dia bilang gini, kalau doa tahajud ya, itu kayak kita mah ngomongin dia penuh dengan puasa pasti dijawab. Ya. Nah, zaman dulu Daud melakukan ini, saudara. Kalau kita disebutnya doa subuh, ya, doa saat teduh, saudara. Dan itu dilakukan Daud. Ayat ini berbicara tentang kehidupan Daud yang membangun hubungan yang lebih intim, semakin intim dengan Tuhan, melalui mesbah penyembahan, melalui mesbah doa, melalui mesbah firman Tuhan yang dilakukan, dia renungkan setiap subuh. Ya, saudara, bayangkan Daud begitu di tengah-tengah penderitaannya, justru dia bangun di pagi-pagi, subuh. Untuk apa? Untuk merenungkan firman Tuhan. Banyak orang saat ini ketika subuh itu bukan bangun, belum tidur. Ada beberapa orang juga kami sedang doakan supaya mereka bisa tidur. Ya, katanya bisa tidur. Saya baru tidur jam 4. Saya baru bisa tidur jam 4. Kasihan, saudara. Karena Tuhan, ada ayat mengatakan Tuhan memberkati orang pada waktu tidur. Nah, di sini ayat ini kan dikatakan aku bangun. Artinya pada waktu itu Daud sudah tidur dan dia bangun. Memang setiap pagi itu yang dilakukan. Dari mulai dia jadi gembala sampai Daud jadi raja. Dia melakukan hal ini. Dia terus membangun hubungan dengan intim dengan Tuhan di subuh, di pagi-pagi hari. Ya, itu yang membuat dia menjadi orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Biasanya orang yang punya hubungan spesial itu pengen dekat, ya. Misalnya yang sedang jatuh cinta. Siapa yang di sini yang pernah jatuh cinta? Nggak pernah jatuh cinta, kasihan nanti. Pernah jatuh cinta? Atau ada yang lagi jatuh cinta? Nah, ya. Biasanya kalau yang jatuh cinta itu pengen deket, pengen ngobrol, pengen bicara, seperti itu, ya. Jadi, ini orang-orang tua juga yang sudah punya anak, ya, harus dibangun lagi rasa cintanya, ya, sehingga nggak kalau mau deket-deket, apa sih lu deket-deket, naon sih, ya. Justru kalau penuh cinta itu pengen deket, pengen bermesraan, pengen ngobrol, ya, pengen bicara, gitu ya. Ada komunikasi yang baik. Nah, Daud juga demikian. Ketika dia begitu cinta sama Tuhan, membangun hubungan yang lebih intim, dia ingin selalu berbicara sama Tuhan. Dia lama sekali untuk bersaat teduh. Waktunya sangat lama dia untuk bersaat teduh dengan Tuhan, karena dia mengeluarkan semua permasalahan hidupnya. Dia menyembah Tuhan, dia merenungkan firman Tuhan. Bahkan di level selanjutnya, saudaraku, ketika hubungan kita lebih intim dan lebih intim lagi sama Tuhan, di level selanjutnya adalah terus terhubung. Sama-sama katakan terus terhubung. Ya, kita baca coba di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 17. Ayat yang paling pendek tetapi mengandung arti yang sangat dalam. 1 Tesalonika 5 ayat 17, sama-sama baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Jadi dimanapun, kapanpun, kita harus selalu berdoa. Ya. Disiplin doa ini yang membangun hubungan kepada Tuhan. Disiplin doa dalam membangun hubungan kepada Tuhan ini yang akan membangun karakter seseorang menjadi karakter Kristus. Ya, disiplin doa ini akan membangun karakter kita menjadi karakter Kristus. Ya, oleh sebab itu kita harus senantiasa berdoa dan terus berdoa supaya karakter kita berubah menjadi karakter Kristus. Ya.
Hubungan yang semakin intim dengan Tuhan mengubah seseorang menjadi lebih baik dan lebih baik. Dengan adanya perubahan, berarti saudara dan saya mengizinkan Tuhan untuk membawa saudara menuju kesempurnaan. Dan perubahan itu yang harus terjadi ketika kita semakin intim dengan Tuhan. Ya. Kalau saudara mau berubah, karakter saudara mau berubah dan mau menjadi dampak buat diri kita atau buat orang lain, kita harus semakin hari semakin dekat sama Tuhan dan banyak berdoa. Tetaplah berdoa. Itu mengandung arti bahwa dimanapun, kapanpun berdoa. Ya, kita selalu terkoneksi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Kita harus berubah, ya. Kedekatan kita sama Tuhan itu akan mengubah kehidupan kita. Saya nggak bisa mengubah kehidupan saudara, karakter saudara nggak bisa. Ya, hanya saudara sendiri, ya, yang bisa melangkah untuk saudara merasakan perubahan itu ketika saudara terus terkoneksi dengan Tuhan. Kalau saudara tidak bisa merubah 100 orang, ubahlah 10 orang. Kalau saudara tidak bisa merubah 10 orang, ubahlah 1 orang. Tetapi kalau saudara juga tidak bisa merubah 1 orang, minimal ubahlah dirimu sendiri. Betul, tante. Ubahlah dirimu sendiri. Tetapi kalau diri sendiri pun tidak bisa berubah, penyanyi dangdut bilang, sungguh terlalu. Bahasa Jepangnya kebangetan. Sungguh terlalu kalau hidup kita nggak mau berubah. Karena itu kita jadi dampak tuh hidup kita harus berubah. Berubah itu harus dengan Tuhan. Ketika kita terus koneksi dengan Tuhan, hidup kita akan berubah. Saudara bisa lihat deh, kalau teman-teman kita, saudara-saudara seiman atau saudara-saudara kita di mana-mana, ketika mereka koneksinya dengan Tuhan bertambah terus menerus, hidupnya pasti berubah. Dan ketika mereka berubah, itu menjadi dampak yang luar biasa buat dirinya sendiri, buat keluarga, buat lingkungannya. Amin. Amin. Sama-sama katakan, membangun hubungan dengan Tuhan lebih intim lagi. Yang ketiga, yang terakhir, agar kita berdampak, ini saya udah bahas hari Kamis sebetulnya, mengalami kuasa Roh Kudus. Agar hidupmu berdampak harus alami kuasa Roh Kudus. Daud contohnya lagi. Daud juga diurapi oleh Tuhan. Dia diubahkan ketika dia mendapatkan Roh Kudus. Zaman dulu kok udah ada Roh Kudus? Udah ada. Ya, kita akan baca di dalam 1 Samuel 16 12 sampai 13. 1 Samuel 16 12 sampai 13. Ini ayat yang paling hampir terakhir. 1 Samuel 16 12 dan 13. Ya, sama-sama baca. 1, 2, 3. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, ini Daud. Matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia. Terus Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi sejak Daud diurapi, berkuasalah Roh Tuhan mulai saat itu sampai selama-lamanya. Artinya diurapi itu Roh Kudus itu turun ke atas kita. Ya. Kita baca ayat Kisah Rasul 1 ayat 8. Ini ayat yang terakhir. Ya. Kisah Rasul 1 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus turun ke atas kita dan kita akan mendapatkan kuasa itu. Mengalami kuasa Roh Kudus sangatlah penting.
Karena kuasa Roh Kudus itu sangat powerful. Sama-sama katakan powerful. Penuh dengan kuasa, ya. Dan itu sudah Tuhan berikan buat kita ketika Roh Kudus itu turun ke atas kita. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Kuasa untuk mengalahkan musuh. Kuasa untuk mengadakan tanda-tanda mujizat. Kuasa untuk melakukan perkara-perkara ajaib. Dan kuasa untuk bersaksi. Bersaksi untuk apa? Kita harus bersaksi. Karena ayat ini mengatakan kuasa itu akan turun dan kamu akan menjadi saksiku. Ya, di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Bersaksi tentang kelahiran Yesus. Dia datang ke dunia ini begitu cintanya untuk kita. Bersaksi tentang kematian Yesus. Dia mati untuk menebus dosa kita. Bersaksi tentang apa? Kebangkitan Yesus. Dia bangkit karena dia adalah Tuhan yang harus kita sembah, yang harus kita percayai. Dan bersaksi tentang kenaikan Yesus, menyediakan tempat di surga buat kita. Ya. Puji Tuhan, saudara. Sama-sama bilang sama saya harus mengalami kuasa Roh Kudus. Lebih semangat lagi. Saya harus mengalami kuasa Roh Kudus. Jadi pakai kuasa yang sudah diberikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk mengalahkan iblis, menyembuhkan, terus kemudian mengadakan tanda-tanda mujizat dan kuasa untuk bersaksi. Puji Tuhan. Ya, biar firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kekuatan buat kita agar hidup kita berdampak. 3 hal tadi, ya. Saya undang tim pelayanan untuk maju ke depan. Alamilah impactful life atau hidup yang berdampak. Kita sama-sama baca yuk. Bisa baca? 1, 2, 3. Alamilah hidup yang berdampak dengan hidup melekat kepada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan lebih intim lagi, dan mengalami kuasa Roh Kudus. Sekali lagi, alamilah hidup yang berdampak ya, biarlah hidup kita akan berdampak ketika kita melekat kepada Tuhan, intim dengan Tuhan. Ketika kita mengalami Roh Kudus turun ke atas kita, maka hidup kita pasti berdampak. Amin, saudaraku. Saya undang saudara untuk berdiri. Siapa yang mau mengalami hidup yang berdampak, angkat tangannya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Lebih meriah lagi, lebih meriah lagi. Yesus jamah senang hidupku, dan beri damai di hatiku. Yesus akan menjamah setiap kita. Semua telah berbuat, semua telah berguna, dan aku tahu Yesus jamah.
kita harus berdampak buat sekeliling kita. Daud adalah seorang sosok yang kita pelajari pada saat ini. Dia hidupnya terus diberkati, terus naik bukan turun. Dia mendapatkan banyak blessing daripada Tuhan. Dia mendapatkan banyak promosi daripada Tuhan. Dan ketika dia sudah di puncak popularitasnya, di puncak kejayaannya, Daud selalu memenangkan banyak peperangan-peperangan. Kemenangan demi kemenangan terjadi. Rahasia yang Daud miliki adalah dia melekat kepada Tuhan. Biarlah hidup kita juga ketika kita menjadi dampak buat sekeliling kita, kita melekat pada Tuhan, membangun hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Bahkan kita terus terkoneksi dengan Tuhan. Doa terus menerus. Dan kita minta kuasa Roh Kudus turun ke atas kita. Kita minta Roh Kudus turun menjamah setiap kita. Maka kita akan mendapatkan kuasa itu. Kuasa itu kuasa yang sangat powerful, yang sangat luar biasa, yang akan membantu kehidupan kita menjadi dampak buat sekeliling kita. Yang mau mengalami hidup yang berdampak, nyanyikan lagu ini sambil mengangkat tangan kita. Yesus jamah, Yesus jamah, Yesus jamah. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh mendapat penguatan kembali dari Tuhan. Biarlah kehidupan kami di dalam dunia ini berarti Tuhan, sehingga kami membawa dampak-dampak positif di tengah lingkungan yang paling terkecil, yaitu keluarga kami sendiri. Dan biarlah Tuhan ada perubahan demi perubahan setiap harinya Tuhan Yesus, karena kami percaya perubahan sekecil apapun berharga di mata Tuhan. Tuhan yang akan bantu kami. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang akan terus menolong kami untuk kami juga bisa lebih dekat sama Tuhan, melekat lagi Tuhan Yesus. Kami punya komitmen untuk kami senantiasa mau melekat kepada Engkau, membangun hubungan lebih intim lagi Tuhan Yesus. Dan juga di dalam doa kami tiap-tiap harinya Tuhan Yesus, kami tidak patah semangat, tetapi doa kami memiliki makna yang dalam Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi doa ini adalah satu jalinan komunikasi yang semakin akrab dengan Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah kehidupan kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga dimanapun kami tinggal, kami harus beraktivitas Tuhan Yesus, kami menjadi berkat buat yang lain. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan melanjutkan ke perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, hal ini juga merupakan satu peringatan untuk kami terus mengingat akan kasih Tuhan. Tuhan akan menyucikan setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus melayakkan kami untuk menerima perjamuan kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur.
Amin. Silakan duduk, saudara. Kita akan berdoa sekali lagi. Saya undang Imam Ajaban Kudus. Yesus, kami siap melakukan perjamuan kudus Tuhan, yang merupakan perintah Tuhan, agar kami bersekutu dengan tubuh dan darah. Kiranya Tuhan memberkati roti dan anggur ini, dan kami percaya persekutuan dengan tubuh dan darah. Segala dosa kami sudah diampuni, sakit penyakit disembuhkan, dan pemulihan atas segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagikan dalam nama Yesus. Sambil menaikkan pujian. Saya undang saudara yang sudah mendapatkan perjamuan kudus untuk bangkit. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Haleluya.
lakukan perjamuan kudus ini dengan penuh hikmat. Siapkan roti di tangan kanan, anggur di tangan kiri. Firman Tuhan berkata dalam Korintus 11, 23, 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi ke atas. Apakah saudara percaya roti yang sudah diberkati ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa kita? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan anggur di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita siapkan anggur di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi ke atas. Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus yang telah dicurahkan untuk menebus segala dosa kita? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur sungguh. Mari kita bersyukur. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia. Terima kasih. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang sudah membebaskan kami, yang sudah melepaskan kami Tuhan, yang sudah menyembuhkan kami. Mari kita angkat tangan kita dan sembah Tuhan. Sudah sangat tersumbat sekali, 90% lebih. Pada saat ini sumbatannya dibukakan oleh bilu-bilu Tuhan Yesus dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Sehingga ketika Ibu Ina nanti periksa, dia akan mengalami mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya. Setiap kami yang sakit pada saat ini sudah disembuhkan oleh bilu-bilu Tuhan Yesus. Sakit apapun juga, yang mengikuti ibadah online juga, sakit yang terberat sekalipun, cancer apapun juga, di dalam nama Yesus Kristus, bilur-bilur Tuhan Yesus pada hari ini sudah menyembuhkan dalam nama Yesus. Dan kami percaya juga melalui darah-Mu Yesus sudah menyucikan hidup kami, sudah menguduskan hidup kami, sehingga kami bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat persekutuan yang begitu indah pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara.
GBS Kalvari Sukabumi, welcome home. Selamat datang di GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan kalian semua. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir di sini beribadah bersama kami and be a part of our family. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya menjadi rema di dalam kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 di GBS Kalvari Sukabumi. Jangan lewatin doa puasa ini ya, agar kita semua bisa menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Lalu hari Kamis minggu depan akan ada House of Blessing di GBS Kalvari jam 5:30 sore. So make sure bagi Anda yang mau join, jangan lupa untuk hadir tepat waktu ya. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, hari Sabtu depan kita akan ada Kalvari Youth di GBS Kalvari jam 5 sore. So see you guys there. Nah, kita juga ada program baru loh, yaitu WFH alias Worship from Home. Itu diadakan setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Bagi Anda yang belum join WFH ini, yuk buruan join biar kita semua bisa menjadi pendoa-pendoa sebagai penopang gereja GBS Kalvari Sukabumi. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 di GBS Kalvari Sukabumi, lantai 1 dan juga lantai 2. Nah, gak lupa juga akan ada Kalvari Kids di lantai 3. Nah, di situ kita akan berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. So, don't miss out. 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, tetapi seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan untuk Tuhan melalui gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut ini. Atau dapat transfer ke rekening berikut ini. Atau Anda juga dapat memberikan persembahan secara langsung melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Follow Instagram kami di @gbskalvari Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. And that's all for today guys. Thank you for watching What's on GBS Kalvari Sukabumi this week. Have a blessed Sunday and Jesus bless you. Mari kita berikan dengan hati yang tulus dan sukacita. Matahari
Saudara merasa terberkati pada pagi hari ini? Amin. Biarlah setiap firman yang tadi sudah didengar juga bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita sama-sama bangkit berdiri dan nyanyikan Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di langit. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak Terima kasih Tuhan, Kau layak disembah, layak ditinggikan sepanjang hidup kami Tuhan Yesus. Dan Kau berdaulat atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Keluar dari tempat ini, biarlah jemaat GBS Kalvari yang hanya berapa puluh orang saja, ini akan menjadi dampak yang luar biasa di tengah-tengah keluarga mereka, menjadi dampak yang luar biasa di tengah-tengah tempat pekerjaan mereka, di tempat usaha mereka, sehingga dimanapun jemaat GBS berada, terang Kristus, kuasa Tuhan akan diimpartasikan, dan banyak orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus melalui seluruh jemaat yang menjadi dampak. Terima kasih Bapak, dan kami percaya GBS Kalvari akan semakin penuh dan semakin penuh. Banyak jiwa boleh diselamatkan, banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kerajaan Tuhan. Teman-teman kami, saudara-saudara kami, keluarga kami yang belum kenal Tuhan, Tuhan berikan kuasa itu kepada kami. Roh Kudus turun ke atas kami agar kami bisa bersaksi buat seluruh dunia ini. Terima kasih Bapak, terpujian namamu Yesus. Kami percaya setiap orang yang datang pada hari ini dengan keadaan kelemahan tubuh kami, apapun itu juga, Tuhan sudah berikan kekuatan. Yang sakit kami percaya Tuhan sudah sembuhkan. Yang dalam masalah Tuhan sudah berikan jalan keluar buat kami. Dan Tuhan Yesus, kami akan terus bergantung kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang sudah diberikan. Tuhan, Kau akan kuduskan supaya persembahan ini berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Setiap persepuluhan yang sudah diberikan secara onsite ataupun ada yang transfer, Tuhan, Engkau akan berkati anak-anakmu yang sudah melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati sesuai dengan firman-Mu, katakan bahwa Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat itu sampai berkelimpahan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujian namamu Yesus, dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita.
Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara.